Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas kombinasi. Diharapkan kalian bisa menentukan bentuk kombinasi dan membedakan penyelesaian bentuk kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Saya akan menyanyikan sebuah perbandingan antara permutasi dengan kombinasi. Dia hampir sama, tapi dia berbeda. Misalkan definisinya untuk permutasi itu objek dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi susunan objek tanpa memperhatikan urutan. Artinya, ketika permutasi AB itu tidak sama dengan BA atau dianggap berbeda, sehingga AB sama BA itu dihitung 2, ya, karena dianggap berbeda. Sedangkan kalau kombinasi AB sama dengan BA atau dianggap sama, sehingga AB itu sama saja dengan BA, dihitungnya 1. Secara rumus, untuk permutasi yang telah kita pelajari adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Sedangkan untuk kombinasi, tinggal ditambahkan r faktorial di belakangnya. Jadi n faktorial dibagi n kurang r faktorial dikali r faktorial. Nah, untuk dalam soalnya memang hampir sama, tapi kita bisa membedakan dengan ciri-ciri soal tersebut. Misalkan permutasi berkaitan dengan jabatan, posisi, maupun letak. Ya, karena misalkan AB itu tidak sama dengan B, artinya posisi B ketika di belakang berbeda dengan posisi B ketika di depan. Sedangkan kombinasi itu kelompok regu atau tim, sehingga AB dianggap satu kelompok, yaitu A sama B. Ya, terdiri dari A dan B, sedangkan BA juga terdiri dari A sama B, walaupun dia posisinya berbeda, tapi dianggap satu, itu kombinasi. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, di sini ada 2 buah contoh. Saya akan menjelaskan perbedaan antara permutasi sama kombinasi. Nah, dari soal yang atas kita ketahui n-nya 5, r-nya juga 3. Yang bawah juga sama, n-nya 5, r-nya juga 3. Tapi di sini terlihat perbedaan antara permutasi sama kombinasi. Kita lihat yang atas, pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ya. Ketika misalkan ketua kelasnya Andi, sekretarisnya Budi, dengan ketua kelasnya Budi dan sekretarisnya Andi, itu berbeda atau sama. Nah, itu ternyata berbeda kan, ketua kelasnya Andi dengan ketua kelasnya Budi. Maka ini kita memakai permutasi, yaitu 5P3. Sedangkan yang bawah kita pakai kombinasi. Kenapa? Karena dia mengikuti lomba yang diwakili 3 orang. Misalkan Andi, Budi, dia ikut lomba dengan Budi dan Andi ikut lomba, itu sama saja. Ya, atau kalau misalkan kita secara langsung, yang bawah itu adalah membentuk sebuah tim. Karena tentukan banyaknya pasangan yang dapat untuk mengikuti lomba biasanya berbentuk tim, sedangkan yang atas adalah jabatan, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, makanya pakai P. Nah, untuk perhitungannya, perbedaannya sih tinggal untuk permutasi seperti biasa, 5 dikurang 5 kurang 3, sehingga 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial coret sehingga hasilnya ada 60. Sedangkan untuk kombinasi tinggal ditambahkan 3 faktorial di belakangnya, sehingga di sini 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, perhitungannya hampir sama dengan permutasi. Nah, kita berhenti sampai 3 karena lebih ketemu ke 3 ketimbang 2, 3 terlebih dahulu. Jadi 5 kali 4 kali 3, 3-nya nanti kita coret, sehingga 2 faktornya diuraikan 2 kali 1. 5 kali 4, 20, 20 bagi 2 adalah 10. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya tidak akan bahas untuk perhitungannya terlebih dahulu. Yang jelas kalian harus bisa membedakan soal-soal mana yang termasuk permutasi maupun termasuk kombinasi. Sebagai contoh, misalkan nomor 1. Ibu akan merangkai 3 bunga berbeda dari 7 bunga yang akan diletakkan pada pas meja. Tentukan banyak rangkaian yang dapat Ibu buat. Nah, di sini masuk kombinasi atau permutasi. Nah, kita ibaratkan misalkan 3 bunga. Di situ bunganya kita pilih merah, putih, biru. Sama dengan kita taruh pada pas bunga merah, putih, biru. Sedangkan kalau misalkan kita pilih biru, putih, merah, ditaruh di pas bunga yang sama. Nah, itu kan bentuknya sama. Maka ini otomatis sebagai kombinasi. Untuk nomor 2 juga kita memakai kombinasi karena dia rangkaian, ya, 6 buah lampu yang akan dirangkai menjadi 4 lampu hias.
Jadi sama saja, misalkan lampu hiasnya merah, kuning, hijau, biru, dengan biru, merah, kuning, hijau. Nomor 3, 5 orang pria berbaris dalam sebuah formasi. Nah, ketika berbaris, paling tinggi selalu di depan. Di sini ketika orang berbaris, misalkan si Budi di depan, kemudian si Ali, kemudian si Cika misalkan. Nah, di sini misalkan si Ali-nya di depan, kemudian Budi, nah itu akan membentuk suatu yang berbeda karena Budi tidak lagi di depan tetapi di barisan kedua. Maka ini kita masuk dengan permutasi. Banyaknya formasi tim voli. Nah, ini jelas ada tim, berarti dia adalah kombinasi. Nah, kita tentukan NCR-nya, NR-nya. Untuk nomor 1, jelas N-nya adalah 7, R-nya adalah 3. Nah, sedangkan untuk nomor 2, jelas ya, N-nya adalah 6, R-nya adalah 4. Nah, sedangkan untuk nomor 3, di sini tentukan banyak formasi yang dapat dibuat apabila pria paling tinggi selalu di depan. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu pria paling tinggi selalu di depan. Artinya, pria yang tinggi itu udah otomatis di depan dan tidak masuk dalam hitungan. Sehingga dari 5 orang pria, ternyata sudah ada yang paling depan 1, sehingga tinggal 4. Jadi N-nya 4. Dan juga R-nya adalah 4, karena kita akan menyusun 4 dari 4. Sedangkan untuk tim voli, sudah jelas. Di sini N-nya 8, dan voli itu terdiri dari 6, sehingga R-nya adalah 6. Nah, ini untuk membedakan terlebih dahulu soal-soal mana yang termasuk kombinasi maupun permutasi, dan menentukan N sama R-nya. Demikian untuk pertemuan kali ini.